Mari kita bersama-sama kembali bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru junjungan kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, senang sekali pada hari ini saya mempunyai kesempatan kembali untuk menyampaikan Dhamma dalam puja bakti umum Cetya Panyasika. Pada hari ini kita tentu mengharapkan kebahagiaan. Namun bukan hanya kebahagiaan, kita juga mengharapkan pada kondisi-kondisi yang sehat, kondisi-kondisi yang baik, agar kita dapat terus melanjutkan kehidupan, melatih diri sampai dengan akhirnya kita bisa tercerahkan. Ini adalah kali mungkin lebih dari 4 atau 5 kali saya menyampaikan Dhamma di Cetya Panyasika melalui streaming YouTube. Tentu kesempatan ini tidak saya sia-siakan, Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang menyaksikan langsung melalui streaming YouTube yang diselenggarakan oleh Cetya Panyasika. Kalau bulan-bulan yang lalu juga sempat puja bakti diselenggarakan di beberapa cetya dan wihara, namun karena kita semua dalam kondisi yang masih terus berhati-hati mewaspadai virus COVID-19, maka dari itu kita tetap berada di rumah melalui puja bakti secara online. Walaupun online, ini tidak mengurangi rasa keyakinan kita mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Tiratana. Keyakinan terhadap Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, dan keyakinan terhadap Sangha. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kalau saudara-saudara kita melakukan puja bakti, melakukan ibadah, bisa setiap hari. Kalau misalnya ditanya, apakah umat Buddha melaksanakan puja bakti setiap hari? Ada sebagian umat menjawab, Romo, saya melakukan puja bakti setiap hari karena memang saya mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Tiratana. Saya melakukan itu dengan penuh keyakinan. Namun ada juga orang yang melaksanakan puja bakti tidak setiap hari. Ia melaksanakan puja bakti seminggu sekali yang dilaksanakan oleh cetya atau wihara. Melaksanakan puja bakti sehari, melaksanakan puja bakti seminggu sekali adalah baik. Bahkan ada yang mengatakan, dengan keyakinan tersebut kita akan melaksanakan ajaran Buddha. Pada hari ini kita melakukan puja bakti, sebenarnya seperti kita menerima bukan hanya informasi, bukan hanya pengetahuan, tapi kita menerima Dhamma,
di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menerima Dhamma melalui indria objek yang kita dapatkan, yang kita rasakan, maka Dhamma kita bisa renungi, kita bisa resapi. Banyak orang yang berubah karena ia mengikuti langkah dari ajaran Buddha. Tapi di sisi lain banyak juga orang yang sudah melakukan puja bakti, sudah mendengarkan banyak sekali ajaran, dirinya belum melakukan aksi latihan dari waktu ke waktu yang membuat diri dia semakin baik di dalam Dhamma. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan Dhamma tentang satu judul, yaitu menggoda, digoda, dan tergoda. Ada yang mengatakan judul ini cukup ekstrim. Ada juga yang mengatakan, Romo, judulnya menarik. Sesungguhnya judul ini hanya sebagai pengantar supaya kita tetap bisa berada di jalur Dhamma. Kita semua dapat melihat Dhamma, merasakan Dhamma, bahkan menembus Dhamma. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, saya mohon izin untuk berbagi layar, supaya apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi lebih jelas. Kepada pengurus, dapat memberi kesempatan untuk berbagi layar kepada saya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, hari ini judulnya menggoda, digoda, dan tergoda. Hari ini judulnya menggoda, digoda, dan tergoda. Perkenalkan, nama saya adalah Romo Suhendri, biasa dipanggil Pandita Suhendri. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Dhamma Dana, satu komunitas Dhamma Duta yang sangat begitu peduli kepada pengembangan Buddha Dhamma. Saya senang sekali bisa bergabung di dalam komunitas ini karena saya bisa berbagi bukan hanya secara online, tapi juga bisa berbagi secara offline. Bukan hanya di daerah perkotaan, namun juga Dhamma Dana menjangkau sampai kepada pelosok. Ke pelosok daerah, ke pelosok desa. Banyak sahabat-sahabat kita yang terbantu karena Dhamma Dana. Maka dari itu, kerjasama yang dilakukan Cetya Panyasika dengan Dhamma Dana, semogalah terus berlanjut sehingga bisa menghadirkan para penceramah yang luar biasa. Kalau kita lihat gambar pertama ini di slide saya, ada seorang laki-laki dengan gandengannya, yaitu seorang wanita, dan ia melihat seorang wanita yang berbaju merah. Laki-laki ini tergoda oleh wanita tersebut yang berbaju merah. Dan nampak ketidaksukaan dari wanita yang digandengnya. Terlihat ekspresi yang begitu mengherankan. Mengapa seorang laki-laki yang sudah menggandeng tangan seorang perempuan masih saja bisa melihat, masih menatap wanita lain. Ini hanya sebagai ilustrasi bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini sering menghadapi fenomena kita menggoda orang, kita digoda orang, dan kita tergoda oleh orang. Namun pada ceramah pagi ini, bukan hanya orang yang bisa menggoda kita. Bukan hanya orang, kita bisa digoda. Dan bahkan, kita bukan hanya bisa tergoda oleh yang namanya manusia atau orang. Kita bisa saja digoda di luar dari orang-orang di sekitar kita. Nah, namun sebelumnya, karena Hari Raya Imlek, ya, rasanya baru saja kita lewati, namun masih hangat-hangatnya, saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek. Tahun baru, harapan baru. Semoga di tahun ini, Ibu dan Bapak terkondisi dalam kesehatan, terkondisi dalam kebahagiaan dan juga kesejahteraan.
Sadu. Ibu, bapak, saudara-saudari, saya akan mulai dengan sebuah berita. Berita dari sebuah media sosial tentang layangan putus. Ada berita seperti ini. Efek film layangan putus, pria ini dibuntuti dengan sang istri viral di TikTok. Gara-gara film layangan. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, memang bagi sebagian orang yang menyaksikan sebuah film sampai dengan terpengaruh dari film tersebut, itu adalah bukan hal yang mungkin bisa dikatakan itu adalah hal yang biasa. Terutama bagi anak muda. Ketika ia menonton satu acara, ia bisa terpengaruh emosinya, ya, bahkan ia bisa berlinangan air mata, bahkan ia bisa juga membenci pemeran antagonisnya. Judul ini mempunyai makna, karena saya sendiri tidak langsung menyaksikan film ini dari awal sampai akhir. Namun saya sekilas mendengar banyak sekali ibu-ibu muda, ya, banyak sekali pasangan suami istri, ya, bahkan belum berkeluarga yang masih melakukan pendekatan, ya, dengan kata lain berpacaran. Ketika menonton film ini, ada kecurigaan, ya, istrinya langsung mengawasi suaminya, ya, sang wanita langsung mengawasi pasangannya. Jangan-jangan bisa jadi suami saya, pasangan saya seperti tokoh yang ada di film tersebut, berselingkuh dengan orang lain. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, bagi sebagian orang yang mendengarkan siaran ini mungkin tidak tahu apa itu film layangan putus. Ya, film layangan putus ini cukup viral, ya, cukup viral mungkin di bulan Desember. Menceritakan ada seorang laki-laki, ya, sudah mempunyai seorang istri dan ada seorang wanita lain yang dianggap, ya, disetting menggoda suami orang lain. Akhirnya suami itu terpengaruh dan banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran sila. Ia berbohong, bahkan kata-katanya itu menjadi viral di media sosial. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Orang sering berbohong, sering menyakiti pasangan, dan lain sebagainya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwa fenomena dari anak-anak sampai orang tua saat ini sudah berubah. Kalau dahulu, zaman dahulu, ya, mungkin generasi sebelumnya, ya, yang namanya alat komunikasi seperti handphone itu tidak seperti sekarang. Setiap hari orang menggenggam alat komunikasi ini. Kemana-mana dia bawa, bangun tidur yang dibuka handphonenya. Dia ingin melihat update status orang lain. Bahkan ia melupakan pasangannya ketika ia bersama dekat dengan kita. Lalu ia mengupdate status diri dia sendiri. Ia ingin mendapatkan komentar dari orang lain. Dan ketika komentarnya baik, ia merasa gembira, ia merasa senang. Namun ketika ia dikomentarin buruk oleh orang lain, maka ia bisa terpengaruh, bahkan ia tidak menyukai dan akhirnya menimbulkan kemarahan dan kesedihan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, fenomena ini harus kita waspadai. Fenomena yang terjadi ketika kita banyak sekali intens memegang yang namanya handphone. Boleh nggak Romo kita menggunakan handphone? Ya tentu boleh, ibu dan bapak. Namun
kita gunakan handphone dengan kebijaksanaan. Jangan sampai hidup kita sepenuhnya dengan handphone kita. Ya, mau makan sambil main handphone anak-anak ya. Bahkan mau tidur lihat status dulu. 15 menit sekali lihat updatean statusnya. Lihat apakah ada yang like atau tidak, yang kasih jempol atau tidak. Hati-hati Ibu dan Bapak. Kalau barangkali ada di luar sana yang seperti itu. Setiap saat matanya tertuju kepada handphone, bisa jadi sedang sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit mental. Dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ibu, bapak, saudara-saudari, jangan sampai hidup kita ini seperti diikat oleh kemelekatan dengan yang namanya handphone. Kita gunakan handphone itu dengan kebijaksanaan. Kalau kita perlu WA orang, kita WA orang. Kalau kita perlu untuk mungkin mengupdate status yang penting, ya, yang perlu mungkin kita ketahui, kita boleh buka sesaat-sesaat. Jangan sampai setiap saat kita terus membuka alat komunikasi ini yang menjadikan istilah yang dekat menjadi jauh itu menjadi kenyataan. Cobalah kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita jauh dengan keluarga kita karena kita sibuk dengan handphone kita? Kita jauh dengan saudara-saudara kita karena dengan handphone ini kita sibuk dengan yang namanya games, yang namanya dengan mungkin dunia-dunia yang jauh di luar sana. Sebenarnya ada dunia nyata di dekat kita. Nah, apakah alat komunikasi seperti handphone ini bisa menggoda kita? Jawabannya tentu Ibu dan Bapak. Ya, semakin kita banyak buka handphone ini, apalagi aplikasinya semakin banyak, bisa jadi kita akan melihat iklan, ya, di mana-mana sudah banyak iklan, ya, di YouTube, ya, di Facebook, di Instagram, rata-rata sudah banyak iklan, dan dari iklan tersebut kita bisa terpengaruh. Bukan berarti kita anti dengan iklan, tapi Ibu dan Bapak, biasanya iklan itu bisa mempengaruhi kita, ya, apalagi misalnya ada bunyi diskon, ada bunyi promo, ada bunyi mungkin yang harganya benar-benar bisa membuat kita, oh, jadi menginginkan, padahal tidak membutuhkan. Seperti itu. Bahkan ada orang yang rela belanja, saya pernah melihat, itu jam 12 malam, dan ia rela menunggu jam 12 malam, untuk mendapatkan barang yang belum tentu ya butuhkan dalam kehidupan ini. Demi untuk memenuhi keinginan. Demi memenuhi untuk hasrat, supaya ia bisa menyelesaikan keinginannya. Ya. Hati-hati Ibu dan Bapak. Nah, kita kilas balik dahulu ke kehidupan 2600 tahun yang lampau. Ketika Petapa Gotama hendak sesaat mencapai pencerahan, apakah guru kita juga digoda? Ya, betul digoda Ibu dan Bapak. Guru kita digoda oleh yang namanya Mara. Biasanya ada disebut Mara sang penggoda. Ya. Mara ini menggoda Buddha agar Buddha tidak melanjutkan pencapaiannya. Bahkan ketika ia sudah mencapai pencerahan, Mara berusaha, ya, menggoda Buddha dengan meyakinkan bahwa itu bukan pencerahan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari, Mara sang penggoda memang benar-benar ada di dalam tulisan-tulisan dari kitab suci kita. Mara penggoda ini ya memang mengganggu Buddha, tapi Buddha tidak tergoyahkan. Bahkan ketika Buddha telah mencapai pencerahan sempurna, Mara juga, ya, dengan 3 putrinya menggoda Buddha, ya, padahal Buddha sudah mencapai pencerahan. Dengan wanita-wanita cantik, ya, Buddha digoda supaya
ya sudahlah, kembalilah ke kerajaan, ya, menjadi seorang manusia, tidak perlu mengajarkan dhamma. Kalau Buddha tergoyahkan, maka kita tidak bisa mendengarkan dhamma, kita tidak bisa merasakan dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Tapi karena Buddha telah mencapai pencerahan, Buddha dapat menaklukkan mara dan Buddha tidak tergoyahkan oleh mara sang penggoda. Nanti akan saya kaitkan Ibu dan Bapak, apakah sebenarnya kita itu benar ada yang menggoda? Apakah kita itu benar bisa digoda dan apakah benar kita itu mampu tergoda? Atau sebaliknya, apakah kita itu bisa tidak menjadi seorang penggoda? Atau kita itu bisa menjadi orang yang tidak bisa digoda dan akhirnya kita tidak tergoda? Berikutnya Ibu dan Bapak, ada satu pertanyaan. Siapa yang sebenarnya menggoda? Siapa yang sebenarnya digoda? Dan siapa yang tergoda? Coba kita renungkan. Sebenarnya, yang menggoda, yang digoda, dan yang tergoda tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Ya, kita bisa menjadi seorang penggoda. Ya, ketika kita mungkin tidak suka sama orang lain, kita bisa menggoda orang lain untuk tidak juga menyukai orang tersebut. Ya. Ketika mata ini melihat objek yang begitu menyenangkan dan kita menginginkannya, sebenarnya kita sudah digoda. Digoda oleh apa? Digoda oleh faktor-faktor di luar. Dan kita bisa tergoda, Ibu dan Bapak, kalau kita tidak mempunyai benteng yang cukup kuat, yaitu dhamma dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali, baik ia seorang upasaka, ia seorang samanera, ia seorang pabajita, misalnya seorang biku. Ia bisa tergoda. Ia juga bisa digoda dan ia juga bisa menggoda. Maka dari itu, diri sendiri menjadi amat penting untuk kita perhatikan. Pelajaran Buddha Dhamma belajar tentang memahami diri, belajar untuk menaklukkan diri sendiri. Bahkan dalam Buddha Wacana, dalam Dhammapada, syair 104, disampaikan, menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Ibu, bapak, saudara-saudari, kalau kita misalnya punya musuh, mungkin musuh itu bisa kita taklukkan. Tapi kita tidak mengharapkan itu terjadi, kita punya musuh. Yang lebih sulit adalah menaklukkan diri sendiri. Apakah ketika ada satu kondisi yang kurang menyenangkan, batin kita bisa tetap seimbang? Misalnya, ketika misalnya kita punya anak ya, anak kita lagi masa pandemi seperti ini ya, belajar di rumah, harus kita ajarin sebagai orang tua. Apakah kita cukup sabar, Ibu dan Bapak? Tidak dengan kemarahan, tidak dengan mungkin pukulan, tidak penuh dengan cacian mungkin. Ya. Coba kita renungi. Apakah kita cukup sabar menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi? Apakah kita bisa mempraktikkan Dhamma ketika pada kondisi-kondisi yang kurang memungkinkan untuk kita bisa lebih baik dalam Dhamma? Ya, kita lagi jalan, tiba-tiba diserobot jalannya. Tiba-tiba kita disenggol. Ya. Kita tiba-tiba misalnya setelah disenggol mobil atau kendaraan kita tuh lecet misalnya. Apakah kita tidak menjadi marah ketika ada situasi tersebut? Sebenarnya disitulah kita berlatih diri, Ibu dan Bapak. Bahkan seseorang yang ingin melatih diri bukan hanya pada tempat-tempat yang biasa, tapi tempat-tempat yang tidak biasa. Seperti misalnya di jalan, ya, di supermarket, misalnya gitu kan, bersama dengan keluarga, itu sebenarnya adalah ajang kita untuk berlatih, Ibu dan Bapak.
Maka dari itu ada yang bilang, kalau ngomong mah gampang Romo, praktek yang tidak mudah. Betul Ibu dan Bapak, saya sangat setuju. Tapi Ibu dan Bapak, lebih baik kita mempraktikkan Dhamma walaupun itu tidak mudah. Karena Buddha jelas menegaskan bahwa memang hidup ini adalah penuh dengan perubahan dan kita bisa harus menaklukkan diri kita sendiri. Menaklukkan supaya kita tidak marah, menaklukkan kita terus bisa sabar, tidak mudah tersinggung, tidak mudah ngambek, ya, istilah bahasa masyarakatnya, ya, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dendam sama orang. Itu adalah musuh kita sebenarnya. Bahkan seorang guru yang sangat luar biasa saya hormati, Asin Kebinda salah satunya berkata, ketika kita mempunyai kebencian, ketika kita punya kemarahan, dan kita marah, sebenarnya marah itu adalah fenomena yang terjadi antara diri kita dengan diri kita. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Yang memutuskan kita marah, kita benci, itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Andai kata ada kondisi-kondisi di luar yang tidak memang memungkinkan, yang tidak menyenangkan, sebenarnya kita sendiri yang harus memutuskan, memilih kita mau marah atau tidak. Ini adalah ajaran yang luar biasa dari guru kita Buddha. Berusaha menaklukkan diri sendiri. Ketika kita penuh berkah dapat karma baik misalnya, kita tidak menjadi pongah, kita tidak menjadi sombong, bahkan kita merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, sebenarnya kita sudah kena yang namanya menggoda, digoda, dan tergoda, Ibu dan Bapak. Nah, berikutnya, salah satu guru saya juga yang sangat baik, yaitu Bante Panyawaru Mahatthera, mengatakan dalam satu ceramahnya, beliau mendefinisikan marah. Marah adalah suatu penghalang, suatu perintang, penghancur untuk mencapai tujuan. Marah lebih dari suatu keadaan atau kondisi atau hal yang merintangi suatu tujuan spiritual maupun tujuan keduniawian. Kalau saya sampaikan, di masyarakat ada ungkapan, kalau saya sedang berbuat buruk, ada setan misalnya yang menggoda saya, ada setan yang bersama saya, ada sesosok makhluk bersama saya sehingga saya tidak sadar, saya akhirnya melakukan keburukan. Saya bilang Ibu dan Bapak, itu hanya sebuah pembenaran. Ya. Ketika seseorang melakukan keburukan dan kita menyalahkan makhluk lain, sebenarnya itu adalah sebuah pembenaran yang belum tentu benar, Ibu dan Bapak. Bahkan lebih banyak kelirunya. Ya, hanya sebuah alasan supaya mungkin terbebas dari hukuman, ya, baik hukuman di dunia ini maupun mungkin hukuman yang lain. Bante Panya mengatakan bahwa ketika di dalam usaha kita mencapai tujuan kita, baik tujuan spiritual maupun tujuan keduniawian, ada yang namanya mara, sang penggoda. Mara itu bukan hanya sesosok makhluk yang tadi saya sampaikan di awal menggoda Buddha, tapi adalah perintang kehidupan kita. Jadi, Ibu dan Bapak, kalau kita mengetahui mara ini, sebenarnya kita sedang belajar bagaimana kita mengetahui perintang penghancur kehidupan kita. Sumbernya yang bisa juga kita baca atau kita dengarkan adalah Maradea Sutta. Ya. Khotbah tentang mara. Dan mara ini ada macam-macam jenisnya, Ibu dan Bapak. Nanti kita akan ketahui bersama-sama. Di dalam satu syair lagu bagus sekali, judulnya Cahaya Tiratana. Ya. Barangkali Bapak dan Ibu yang di generasi sebelumnya, mungkin kelahiran 70, mungkin kelahiran 60, bahkan kelahiran tahun 50 mengenal lagu ini. Judulnya Cahaya Tiratana. Ya, kurang lebih liriknya ya seperti ini. Lagunya, sinar
terang bercahaya selalu Sang Gotama bersemayam dalam hatiku. Cahaya telah tiba bagi tiap insan, memberi penerangan menuju bahagia. Padamu ku kan mencapai jalan benar menuju nibbana. Ku mohon pada setiap langkahku, sudilah membimbing daku. Tiratana, oh Tiratana, ku bersujud dan memuja setiap masa. Gitu Bapak Ibu ya. Misalnya kembali lagi, padamu ku kan mencapai jalan benar menuju nibbana. Ku mohon pada setiap langkahku, sudilah membimbing daku. Nah, ini ada kata-kata yang bagus sekali. Nafsu, tanha, dan awija berkecamuk menggoda manusia. Banyak sudah manusia tergoda, ingatlah Atangkika Magga. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia, dalam lirik ini jelas disampaikan bahwa banyak sudah manusia tergoda. Karena apa? Karena nafsunya, karena tanahnya, karena awijanya. Untuk itu kita diingatkan ya oleh guru kita Buddha melalui Dhamma, ajaran Buddha, dan melalui para Arya Sangga dan Sangga semuanya, untuk ingat sama Arya Atangkika Magga. Ingat jalan mulia berwas 8, Ibu dan Bapak. Nah, ada 5 jenis mara yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah kanda mara. Kanda mara merupakan 5 kelompok kanda atau pancakanda kita, yang terdiri dari agregat materi, agregat perasaan, agregat persepsi atau ingatan, agregat bentuk kehendak, dan agregat kesadaran. Kita bersyukur sekali kita punya guru Bante Dhammawudo ya, yang bisa mengajarkan Dhamma. Dan saya berharap nanti Bante Dhammawudo bisa lebih menjelaskan tentang pancakanda. Nah, pancakanda ini adalah panca 5, kanda adalah agregat atau kelompok. Kita sebagai manusia mempunyai pancakanda. Ya, yang pertama adalah rupa kanda, ya, kelompok rupa atau materi. Mudah sekali melihat kanda itu. Kalau kita melihat tangan kita, kita sentuh, kita tepuk-tepuk, kita gerakkan, ya, kita sudah merasakan yang namanya rupa kanda. Kita punya rupa kanda, kita punya materi. Kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya mata, ya, kita punya tubuh ini yang disebut dengan rupa kanda. Di dalam rupa kanda itu ada kelompok lain yang bernama nama atau batin. Batin itu terdiri dari 4, ya. Yang pertama adalah perasaan. Kita semua punya perasaan. Ya. Ketika ada suka, kita berbahagia. Ketika ada duka, mungkin kita menderita. Ya, itu adalah perasaan Ibu dan Bapak. Ya. Dan perasaan itu ada yang menyenangkan, ada yang netral, dan ada yang tidak menyenangkan.
Di dalam kehidupan kita, kita terombang-ambing pada pilihan perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan. Selalu begitu. Dan ketika perasaan itu menyenangkan, kecenderungan kita menginginkan kembali, melekati kembali. Ketika perasaan itu tidak menyenangkan, maka terjadi penolakan, terjadi ketidaksukaan, dan biasanya kita tidak inginkan, maka bisa menambah yang namanya dosa, kebencian, ketidaksukaan. Ini bisa menjadi penghalang kehidupan kita dalam mencapai kesuksesan tujuan spiritual kita, Ibu dan Bapak, maupun tujuan keduniawian kita. Begitu juga dengan persepsi kita. Kita merasa persepsi kita ini benar. Kita merasa persepsi kita ini sama dengan apa yang kita lihat pada saat ini. Ketika saya menyukai seseorang karena orang itu baik di masa lalu, saya menganggap orang ini baik seterusnya. Padahal orang tersebut sudah mengalami berbagai macam fenomena perubahan. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya mempunyai persepsi yang buruk terhadap orang lain, tentu saya menjadi enggan bertemu, menjadi jengkel ketika mau bertemu, bahkan saya menghindari dia. Karena apa? Karena saya sudah mempunyai persepsi yang buruk tentang orang itu. Kita menggenggam kuat-kuat persepsi kita, sehingga persepsi kita bisa menjadi perintang, penghalang, penghancur dari kehidupan kita. Begitu juga dengan bentuk kehendak yang disebut dengan sangkara. Ada yang mengatakan bentuk-bentuk pikiran, ada yang mengatakan ini faktor-faktor dari kondisi mental kita. Ya. Sederhananya disebut karma. Ibu, bapak, saudara-saudari, hati-hati. Ya. Karma yang kita lakukan di kehidupan ini, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu bisa menjadi perintah kehidupan kita. Begitu juga dengan kesadaran kita. Hati-hati Ibu dan Bapak dengan kesadaran kita. Nah, ini tidak saya jelaskan lebih panjang, ya. Saya akan menjelaskan hal yang ketiga. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit yang kedua, yang disebut dengan abhisangkara mara. Abhisangkara mara adalah mara yang merupakan akibat dari karma yang berbuah. Selama kita mempunyai bahan bakar loba, dosa, moha, Ibu dan Bapak, maka disitulah kita akan berbuat. Ketika kita akan berbuat, maka kita juga akan mendapatkan buahnya yang disebut wipaka. Akibat dari karma yang kita lakukan. Karma yang kita lakukan, baik yang baik maupun tentu yang tidak baik, pasti akan menghasilkan akibat. Nah, selama kita mendapatkan akibat, maka ada yang namanya abhisangkara mara. Romo, lalu bagaimana kalau sekarang kita mau mencapai pencerahan, karma kita masih terus berbuah, baik yang baik maupun yang buruk? Kita harus pahami, Ibu dan Bapak, bahwa akibat karma yang berbuah itu adalah memang terjadi, dan kita jangan setelah mengenal ajaran Buddha membuat karma buruk dalam kehidupan ini. Ya. Karma baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah hanya untuk mengkondisikan kita mencapai pencerahan, bukan sebagai tujuan utama dari kehidupan berikutnya. Ya, ada orang yang bercita-cita setelah berdana ingin menjadi orang kaya raya. Apakah salah, Romo? Itu pilihan Ibu dan Bapak. Tapi sesungguhnya kalau kita mengenal lebih dalam hukum karma, lebih dalam ajaran Buddha, sesungguhnya seseorang berbuat baik, tujuan mulianya adalah untuk mengikis kilesa, keserakahan. Andai kata ia menerima buah karma baik di kehidupan yang akan datang, ataupun di kehidupan ini ia menjadi orang kaya raya, ia tidak menjadi sombong, dan kesombongan itu tidak menjadi perintah kehidupan dia. Ia tidak menjadi lebih serakah lagi karena ia mengharap kembali atas kekayaan yang sudah ia miliki. Bahkan ketika ia menjadi seorang yang sangat miskin pun ia tidak menjadi putus asa. Karena apa? Miskin adalah menderita. Menderita adalah akibat dari karma yang lampau. Seperti itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari,
ketika misalnya sekarang kita berkecukupan, kaya raya dan berlimpah, kita harus sadari bahwa ini adalah kondisi saja yang mengkondisikan saya bisa terus dalam jalan Buddha. Ya, misalnya nih, ada si Budi namanya. Si Budi jadi orang kaya sekarang nih, ya. Ketika si Budi jadi orang kaya sekarang, dia harus sadari bahwa kekayaan ini adalah bukan kebetulan. Kekayaan ini adalah hasil dari apa yang ia lakukan di masa yang lampau dan masa sekarang. Dan kekayaan ini bukan menjadikan untuk dia menumpuk sebanyak-banyaknya atau menjadikan nanti ya semogalah saya menjadi orang kaya terus, bukan. Tapi mengkondisikan supaya semoga saya bisa mempunyai kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Saya bisa berdana kepada biku sangga, saya bisa belajar dhamma. Ya, kalau orang misalnya berkecukupan mungkin lebih mudah belajar dhamma, walaupun tidak ada jaminan. Banyak orang kaya juga tidak mau belajar dhamma. Seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari, itulah abhisangkara mara. Yang ketiga adalah kilesa mara. Kilesa mara adalah mara berupa kotoran batin kita sendiri. Ada 10 jenis kotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kesombongan, pandangan salah, keraguan, kemalasan, kegelisahan, tidak takut berbuat jahat, tidak malu berbuat jahat. Kilesa mara ini benar-benar ada di dalam batin kita, ibu dan bapak. Ya, kalau saya singkat itu disebut dengan apa? 10K. Ya, karena 10 kilesa itu saya singkat jadi 10K. 10K itu terdiri dari apa, ibu dan bapak? Yang pertama adalah 4K ditambah P, 3K ditambah 2T. 4K itu adalah jelas keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kesombongan. Ini adalah 4 kilesa yang disebut 10K. Lalu berikutnya ditambah dengan P3K. P yang pertama adalah pandangan salah. Hati-hati dengan pandangan kita. Kalau pandangan kita salah, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan melalui jasmani kita bisa salah. Lalu 3K, ibu dan bapak. 3K ini adalah keraguan. Kita ragu atas apa yang kita yakini sekarang itu menjadi penghalang. Kalau orang ragu, maka orang tidak sempurna. Ya. Bahkan tidak jadi loh. Ya. Orang mau kebaktian ragu-ragu, datang atau tidak. Orang mau kebaktian jadi atau tidak, buka YouTube misalnya gitu kan. Bahkan ia terpengaruh oleh orang lain, oleh mungkin situasi-situasi di luar sana, ia bisa menjadi ragu loh. Bahkan ketika musibah datang, ia bisa menjadi ragu ya. Padahal saya sudah banyak berbuat baik, kenapa saya bisa terus dapat penderitaan? Nah, orang bisa ragu. Makanya keraguan menjadi penghalang, menjadi kilesa dalam kehidupan kita. K berikutnya adalah kemalasan. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, jangan salah. Kemalasan ini adalah salah satu perintah. Orang yang mau sukses di hidup ini maupun dalam kehidupan duniawi spiritual, kalau ia malas, ia tidak akan mampu mencapai tujuannya. Ya, bahkan ada cerita ibu dan bapak ya. Sio macan ya diramal. Wah, bakalan bagus. Bakalan dapat berkah. Bakalan menikah misalnya gitu kan, kalau dia belum menikah. Sukses bakalan di tahun macan ini. Tapi hanya mendengarkan ramalan tersebut, ia tidak melakukan aksi apa-apa. Ia di rumah aja gitu kan. Tidak pernah mungkin bersosialisasi, tidak mau bekerja dengan giat, bagaimana mau sukses? Maka ramalan itu bisa meleset ibu dan bapak, karena apa? Karena si satu ini, yaitu kemalasan. Begitu juga dengan meditasi. Kalau ibu bapak meditasi, terus malas, ya, itu adalah perintah, itu adalah penghalang kemajuan batin kita. Begitu juga dengan kegelisahan. Ya, kegelisahan ini juga menjadi salah satu perintah. Dan 2T itu adalah bukan 2 triliun, tapi tidak takut berbuat jahat dan tidak malu berbuat jahat. Ketika seseorang tidak takut berbuat jahat, ia terus berbuat jahat, maka sebenarnya ia sedang diliputi oleh yang namanya kilesa mara.
Ya tidak malu berbuat jahat, udah tahu salah masih terus dilakukan. Ya. Hati-hati ibu dan bapak dengan apa yang kita lakukan. Milikilah rasa malu berbuat jahat dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat kita. Inilah 10K yang saya singkat dengan 10 kilesa mara yang menjadi topik sebenarnya. Kita bisa menggoda orang, kita bisa digoda orang, dan kita bisa tergoda oleh yang namanya kilesa mara ini. Dan ini semua ada di dalam diri kita. Yang keempat adalah macu mara. Macu mara adalah mara yang berupa kematian sebagai penghalang kita. Penghalang tujuan kita. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, seseorang sudah dalam kondisi kematian, maka segala tujuan yang ia inginkan bisa jadi tidak tercapai. Kalau misalnya seseorang bertekad, beraspirasi ingin mencapai maga dan pala, mencapai kesucian dalam kehidupan ini, tapi sudah keburu yang namanya kematian itu datang, ya dia tidak akan raih maga dan pala itu. Mungkin dia akan kembali lagi terlahir sebagai sesosok makhluk, mungkin di alam dewa, mungkin di alam Brahma. Jika ia misalnya meditasi mencapai jana, mungkin dia juga akan lahir sebagai manusia. Tapi ibu dan bapak tetap, ya, yang disebut dengan macu mara adalah mara yang berupa kematian sebagai penghalang tujuan hidup kita. Pelajarannya sebelum kita mengalami proses kematian, sudahkah kita banyak melakukan kebajikan? Sudahkah kita mengendalikan diri kita? Sudahkah kita mengembangkan batin kita? Ya. Berusahalah sebelum kematian itu datang kepada kita, kita terus berada di dalam dhamma, ibu dan bapak. Jangan sampai kita malas. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya besok bisa jadi kematian akan datang kepada kita. Ya. Siapa yang tahu ibu dan bapak, hari ini kita akan terus menyelesaikan kehidupan ini sampai nanti jam 12 malam. Tidak ada yang tahu. Kebanyakan dari manusia berpikir bahwa kita akan berumur panjang. Padahal jawabannya belum tentu. Bisa jadi umur kita sangat pendek di dunia ini. Ya, sangat pendek sekali. Maka dari itu, jangan sia-siakan kehidupan ini dengan malas berbuat kebajikan, malah banyak berbuat jahat, dan tidak mau mengembangkan batin kita. Nah, yang kelima disebut Dewa Puta Mara. Mara ini berwujud sebagai makhluk halus. Apakah ada Romo? Ada, ibu dan bapak, yang namanya Dewa Puta Mara ini. Dari mana Romo tahu? Ya tentu Romo juga belajar dari para guru dan mendengarkan ajaran-ajaran Buddha. Ternyata memang betul ada Dewa Puta Mara. Dewa Puta Mara ini adalah sesosok dewa dari alam Paranimita Wasawati yang memang turun ke bumi, ke dunia ini. Ia mempunyai, ya, perbuatan yang tidak baik. Kepada siapa? Kepada Buddha dan murid-muridnya. Agar Dhamma ini tidak lestari. Maka itu kita juga harus benar-benar berlatih dengan giat. Ibu, bapak, saudara-saudari, dari 5 jenis mara ini 4 ada di dalam diri kita. Ya, nomor 1 sampai nomor 4 itu sebenarnya di diri kita. 1 itu di luar sana, Dewa Puta Mara. Ada satu pandangan. Dari mana kalau kita mau menyelesaikan mara ini, ibu dan bapak? Dari nomor 3, ibu dan bapak. Ya. Kan kita masih bakalan punya abisan kara mara, Romo. Betul, tapi kita harus sadari. Ketika karma baik berbuah, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi serakah. Ketika karma buruk datang kepada kita, kita terima. Kita sadari bahwa ini pun akan berlalu, bahwa ini adalah bagian dari apa yang harus saya terima. Jangan putus asa. Ya, kan kita masih punya kanda mara, Romo. Iya, betul, kita masih punya kanda mara. Tapi kalau kita bisa mengikis kilesa mara, maka kanda mara di kehidupan berikutnya tidak akan ada lagi. Ya, dan ketika macu mara datang, macu mara itu tidak menjadi perintang kehidupan kita karena kita sudah meraih maga dan pala. Ya, seperti itu. Nah, ada satu kutipan Dhammapada bagus sekali. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan,
oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Dhammapada 165 dari kata-kata Buddha. Bagus sekali Ibu dan Bapak. Ini sangat menjadikan diri kita bertanggung jawab. Ini menjadikan diri kita ini harus berjuang Ibu dan Bapak. Kata-kata ini benar-benar mulia sekali. Kenapa mulia? Kita tidak menggantungkan pada sesosok makhluk. Bahkan kita tidak menggantungkan pada orang lain supaya kita ini suci, Ibu dan Bapak. Ya. Kalau misalnya ada sesosok makhluk yang mengatakan saya akan mensucikan kamu, wah, itu luar biasa Ibu dan Bapak. Maka dari itu Buddha mengatakan diri sendiri, kejahatan dilakukan oleh diri sendiri juga seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Ya, tak seorang pun yang dapat mensucikan orang lain. Bahkan guru kita Buddha pun, Ibu dan Bapak, tidak bisa mensucikan langsung para siswanya. Kembali kepada siswanya tersebut mau melaksanakan ajarannya atau tidak. Buddha hanya menunjukkan jalannya, kita sendirilah yang harus melaluinya. Dalam bahasa masyarakat kita mau baik atau tidak baik bukan karena guru kita. Sepintar apapun guru kita, sehebat apapun guru kita. Tapi kalau kitanya malas, kitanya tidak giat belajar, ya, kitanya tidak mau mendengar dengan penuh kerendahan hati, punya kesombongan bahkan, maka kita akan tidak menjadi anak atau siswa yang baik. Siswa yang pandai. Maka dari itu kita belajar dari Dhammapada ini. Pertanyaannya berikutnya adalah ada 3 pertanyaan menarik. Kapan kita mau mengakhiri penderitaan Ibu dan Bapak? Ya, kita sudah belajar Dhamma nih dari waktu ke waktu nih. Ya, mungkin kita dari remaja ada yang mendengarkan Dhamma. Ya. Ada yang dari dewasa, ada yang setelah menikah, mungkin ada yang baru hari ini mendengarkan Dhamma. Pertanyaan singkat adalah kapan kita mau mengakhiri penderitaan? Kalau Ibu Bapak ada yang termotivasi, ada yang menjadikan tekadnya lebih baik hari ini, berarti Ibu Bapak sudah lebih baik. Menyadari bahwa memang kehidupan itu penderitaan dan kita harus akhiri penderitaan. Mengakhiri penderitaan bukan mengakhiri tubuh ini. Mengakhiri penderitaan bukan kita berdiam diri. Mengakhiri penderitaan melalui belajar Dhamma, praktik Dhamma dan menembus Dhamma. Ya. Segala perbuatan yang kita lakukan tidak merugikan makhluk lain, apalagi merugikan makhluk seperti diri kita ini. Jangan melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain atau makhluk lain. Pertanyaan yang kedua, kapan kita mau mempraktikkan ajaran Buddha? Ya, kalau kita sudah banyak tahu tentang Dhamma, yuk kita praktek sama-sama. Sama-sama saya juga belajar Dhamma. Jadi orang yang berusaha lebih baik dalam hari ke hari. Tidak lagi suka bohong. Tidak lagi suka mencuri. Tidak lagi suka asusila. Tidak lagi misalnya suka menyakiti makhluk, membunuh makhluk. Dan juga tidak mabuk-mabukan. Tidak berkata-kata kasar sama pasangan hidup, sama anak, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita lakukan, ingat hukum karma. Kita akan memetik hasilnya Ibu dan Bapak. Maka dari itu yuk kita praktikkan ajaran Buddha. Dan yang ketiga, kapan kita mau capai magga dan pala? Artinya kapan kita mau mencapai pencerahan? Ya. Kadang-kadang ada yang berkata, wah Romo nih bisa ngomongnya mungkin muluk sekali, tinggi sekali. Tapi Ibu dan Bapak, realita kehidupan kita menjadi umat Buddha adalah bukan hanya sekedar menjadi umat Buddha, tapi kita mau berusaha, kita optimis bahwa ada satu jalan yang membawa pada pencerahan, ada satu jalan yang membawa pada magga dan pala, jalan dan hasil. Magga itu adalah jalan, pala itu adalah hasil. Yuk kita lakukan supaya kita mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh umat Buddha.
yaitu tidak terlahir lagi. Capek Ibu dan Bapak, lahir lagi, ya, menderita lagi, meninggal lagi, lahir lagi. Ya, kalau meninggalnya setelah kehidupan ini di alam yang baik, kalau meninggal di alam yang menderita, ya, coba kita renungkan betapa luar biasanya, ya, pengorbanan guru kita. Lebih dari 4 ASEAN kayak apa, ya, beratus-ratus kelahiran untuk meraih kesucian sama Sang Buddha, dan akhirnya mengajarkan Dhamma yang sampai hari ini kita bisa dengarkan, kita renungkan, dan kita praktikkan. Bagaimana caranya supaya tidak MDT? MDT itu menggoda, digoda, dan tergoda. Ada 3 hal Ibu dan Bapak yang menjadi solusi, menjadi jalan supaya kita lebih baik dalam Dhamma. Yang pertama adalah kita harus belajar mengendalikan diri kita. Ya, pelajaran apapun, berusahalah untuk mengendalikan diri. Karena dari diri sendiri kan kejahatan dilakukan, dari diri sendiri, ya, perbuatan baik itu juga dilakukan. Kita coba kendalikan diri. Kalau orang-orang suka marah, kita jangan suka marah. Kalau orang lain suka pendendam, kita jangan menjadi orang yang pendendam. Kalau orang yang suka serakah, kita jangan jadi orang yang serakah. Pelan-pelan, bertahap kita lakukan itu, mengendalikan diri. Kita rawat sila kita perteguh sila kita. Saya bertekad hari ini, hari Minggu tanggal 20 Februari, saya berusaha tidak akan melanggar sila. Ya, saya tidak akan melanggar sila. Saya bertekad, semogalah saya bisa merawat sila saya dengan baik. Nah, kendalikan diri. Kalau ngomong, hati-hati sama orang. Ya, jangan sampai membuat orang lain itu tersakiti. Ya, kalau ada fenomena tidak langsung merespon Ibu dan Bapak, tidak merespon apalagi dengan kemarahan, ya, kebencian. Hati-hati. Kendalikan diri kita. Dalam Jalan Mulia Berwas 8, kendalikan diri itu terkait dengan ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan yang benar. Yang kedua adalah berusahalah kita mengembangkan batin. Berusahalah kembangkan batin. Ya. Misalnya, Ibu dan Bapak bisa belajar meditasi, teorinya, praktikkan meditasi tersebut dari berbagai macam guru misalnya, ya, supaya Ibu Bapak dapat pengetahuan, dapat melatih diri. Misalnya belajar dari Bhante Dhammawudo tentang meditasi. Kita bikin program meditasi misalnya di Cetya Panyasika, bagus sekali Ibu dan Bapak. Ya, atau tergabung dalam grup meditasi. Ya, supaya apa? Kita punya kalyanamita, kita punya sahabat-sahabat yang baik untuk bisa mengembangkan batin kita. Kenapa kita tidak bisa mengendalikan diri? Karena barangkali salah satu faktornya adalah kita kurang mengembangkan batin kita. Ya, belajarlah bermeditasi. Karena meditasi itu sangat penting Ibu dan Bapak. Nah, kalau dalam Jalan Mulia Berwas 8, mengembangkan batin itu ada di mana ya Romo? Ya, mengembangkan batin itu ada di perhatian benar, ada di konsentrasi benar, ya, termasuk ada di daya upaya benar dalam mengembangkan batin. Yang ketiga adalah tentu kembangkan kebijaksanaan. Dalam Jalan Mulia Berwas 8, kembangkan kebijaksanaan itu ada dalam pandangan benar dan pikiran benar. Ya, berusaha mendapatkan kebijaksanaan dari mendengar Dhamma, mengikuti puja bakti, ya. Itu juga salah satu supaya kita punya kebijaksanaan berkembang. Termasuk praktek Dhamma juga jalan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang berbahagia, inilah 3 hal dari penjabaran Jalan Mulia Berwas 8 yang disebut dengan Arya Atangkika Magga. Berusaha mengendalikan diri, berusaha mengembangkan batin, dan berusaha mengembangkan kebijaksanaan adalah cara kita terbebas dari kilesa mara. Ya, dengan mengendalikan diri, kita sadari kalau ada kemalasan, kita sadari kalau ada kesombongan, kita sadari kalau ada kebencian, kita sadari kalau ada keserakahan, kita sadari bahwa kita ada kebodohan. Ya, itu dengan mengendalikan diri. Ya. Kita kembangkan kebijaksanaan supaya kita tidak punya pandangan salah. Ya. Ini semua adalah obat untuk mengikis kilesa.
Dan memang bertahap Ibu dan Bapak. Bertahap, tidak ada yang langsung instan, tiba-tiba setelah mendengarkan dhamma bisa langsung suci. Itu amat sangat langka sekali. Ya, kita sebagai umat awam belajar bertahap. Wajar Ibu dan Bapak kalau mendengarkan dhamma terus-menerus dan mengulang dan mengulang. Sebagai penutup dalam sesi ceramah pagi hari ini, saya sampaikan tidak menggoda diri sendiri pada hal-hal yang buruk melalui pengendalian diri, serta senantiasa mengembangkan kebijaksanaan adalah cara praktik dhamma yang membawa kebahagiaan. Kita semua tentu ingin bahagia, jangan menyakiti makhluk lain. Marilah kita mengendalikan diri, serta kita kembangkan batin kita supaya hati kita lembut, batin kita ini lembut, ya. Kita tidak terombang-ambing pada perasaan suka tidak suka, ya, pada persepsi-persepsi yang buruk terhadap apa yang kita miliki sebelumnya. Dan kita harus punya kebijaksanaan, ya, tahu mana yang harusnya kita lakukan, tahu mana yang harusnya tidak kita lakukan. Itulah bagian dari arah dhamma yang membawa pada kebahagiaan. Semoga kita semua, ya, berbahagia, mempunyai kondisi yang sehat, ya, dan juga sejahtera. Semoga yang sakit di rumah, ya, barangkali ada yang isoman, setelah belajar dhamma, mendengarkan dhamma, bertambah kebijaksanaannya, bertambah keyakinannya, ya, dapat segera sembuh dari pulih dari sakitnya, ya. Kemudian juga yang barangkali habis ditinggalkan oleh keluarga yang berduka, semoga kebajikan yang dilakukan pada hari ini dengan mendengarkan dhamma, berpuja bakti, dan nanti akan berbuat baik mungkin melalui berdana, kita limpahkan, semoga mendiang berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.